Well everyone, welcome back to Arifin Class with me Mr. Arifin. Di kesempatan kali ini kita akan membahas common yes or no NWH questions yang part kedua. Di part sebelumnya kita bahas common yes or no NWH question yang part pertama tentang konteks present dan past. Nah, kalau di sini konteksnya ialah yang continuous dan perfect atau kata lainnya yang bermakna sedang ataupun juga yang bermakna sudah atau pernah. Nah, auxiliary yang digunakan, kita fokus kepada auxiliary karena W dan H di sini sama ya, semuanya sama seperti konteks sebelumnya di part pertama, tapi yang berbeda di sini adalah bentuk auxiliary-nya. Jadi kalau kita menanyakan hal yang kaitannya dengan aktivitas atau verbal, di sini kita menggunakan to be, is, MR, kemudian setelah itu titik-titik di sini kita isi sebagai subjek ya, kita isi dengan subjek sesuai dengan isi dalam kalimat yang kita tanyakan. Kemudian kata kerjanya kita rubah ke dalam bentuk verb ing. Contoh misal, are you eating? Apakah kamu sedang makan? Atau are you studying? Apakah kamu sedang belajar? Atau are you listening to me? Apakah kamu sedang mendengarkan saya? Atau apakah kamu sedang menyimak saya? Begitu. Itu untuk makna sedang, ya, yang menyatakan aktivitas. Kemudian makna sudah atau pernah yang menyatakan aktivitas. Di sini auxiliary-nya menggunakan have atau has, nanti disesuaikan dengan subjeknya. Have ini untuk subjek I, you, we, they, sedangkan has ini untuk subjek he, she, it, ya, atau subjek yang setara dengan he, she, it itu sendiri. Lalu kemudian titik-titik sini sama seperti di atas, diisi sesuai dengan subjeknya dari apa yang ditanyakan. Kemudian bentuk kata kerjanya kita rubah ke dalam bentuk verb 3. Misal bentuk verb 3-nya dari study menjadi studied, bentuk ketiganya dari write, menulis, menjadi written, seperti itu. Jadi contoh misal, have you studied English? Apakah kamu pernah belajar bahasa Inggris? Atau apakah kamu sudah belajar bahasa Inggris? Atau have you studied? Apakah kamu sudah belajar? Begitu. Kemudian, untuk makna sudah dan pernah yang konteksnya nominal, artinya tidak menyatakan aktivitas, sama menggunakan have atau has juga auxiliary-nya, akan tapi di sini tidak menggunakan verb 3, karena bukan aktivitas, melainkan menggunakan been. Contoh, apakah kamu pernah bersedih, apakah kamu pernah sakit, nah itu menggunakan pola kalimat ini, ya. Jadi, have you been sick, apakah kamu pernah sakit, begitu. Have you been sad, apakah kamu pernah sedih. Oke, untuk poin W dan H di sini sama seperti dalam konteks sebelumnya di part 1, jadi tidak ada perbedaan, jadi yang berbeda hanya pada auxiliary-nya. Nah, kita langsung fokus kepada bentuk contoh dari kalimat tanya yang yes or no dan yang WH question. Untuk pola sama, tidak ada perbedaan, sama seperti di part 1. Jadi nanti auxiliary-nya saja yang kita fokus atau kita perhatikan, ya, karena bentuk auxiliary-nya saja yang berbeda dalam konteks ini karena maknanya pun juga berbeda. Contoh untuk yang nominal, is she studying in nowadays English? Apakah dia sedang belajar di nowadays English, gitu ya? Apakah dia sedang belajar di nowadays English? Oke, sorry, seharusnya ini berwarna ungu ya, harusnya ini berwarna ungu, sorry, keliru. Saya koreksi, ini harusnya berwarna ungu untuk menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan aktivitas atau verbal. Tapi nggak apa, kita pahami, is she studying in nowadays English ini adalah kalimat verbal yang menanyakan apakah kamu sedang belajar di nowadays English. Nah, kemudian bentuk yang nominal, ya, bentuk yang nominal, have you been to nowadays English, artinya apakah kamu pernah ke, ya, apakah kamu pernah ke nowadays English? Di sini kenapa Sir kok nggak pakai go? Nggak masalah kalau go, ya kita rubah ke dalam bentuk verbal. Kalau kita tidak ada kata go-nya, ya sudah, cukup tambahkan to saja dalam bentuk nominal. Have you been to nowadays English? Apakah kamu pernah ke Surabaya? Have you been to Surabaya? Begitu. Apakah kamu pernah ke Malang? Have you been to Malang? Begitu. Atau apakah kamu pernah ke Jogja? Have you been to Jogja? Gitu. Atau nama tempat, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian pola kalimat contoh pola kalimat yang menyatakan atau menanyakan sudah atau pernah,
ya, dalam konteks verbal. Di sini have you. Jadi auxiliary-nya dulu have, kemudian studied, ya, verbnya dirubah mulanya study menjadi studied. Kenapa? Karena bermakna sudah atau pernah. Sebab di sini juga ada auxiliary have. Jadi ketika ada have lalu diikuti kata kerja, itu biasanya bentuk kata kerjanya adalah bentuk verb 3 untuk menunjukkan makna sudah atau pernah. Jadi artinya have you studied in nowadays English? Apakah kamu pernah belajar di nowadays English, atau pernahkah kamu belajar di nowadays English, atau juga bisa berarti apakah kamu sudah belajar di nowadays English. Ya, jadi makna itu bisa berubah-berubah atau bisa berbeda gitu kosakatanya, hanya saja inti dari maknanya sama. Jadi yang terpenting itu inti maknanya. Perihal kita pakai pola yang mana dalam menerjemahkan, it's okay, yang penting inti maknanya sama gitu ya. Kemudian contoh dari WH question untuk konteks yang bermakna sedang dan sudah atau pernah. Di sini ada contoh kalimat tanya, where are you studying? Jadi polanya sama ya. Jadi WH dulu kata tanyanya kita pakai where di sini. Kita akan menanyakan tempat di mana kita belajar, di mana kamu belajar. Jadi kita pakai where. Kemudian setelah where, kata tanya where, kita ikuti auxiliary. Auxiliary-nya mengikuti atau menyesuaikan pada bentuk kalimatnya. Karena kalimatnya adalah makna sedang, maka auxiliary-nya menggunakan are, sebab subjeknya you. Jadi where are you studying? Nah, kalau misal di sini subjeknya adalah she, where is she studying? Di mana dia perempuan belajar. Dia sedang belajar di mana, begitu. Atau kalau di sini konteksnya pakai they, subjeknya, ya maka kita bilangnya where are they studying? Mereka sedang belajar di mana, atau di mana mereka sedang belajar. Boleh dibalak-balik ya dalam pemaknaannya. Yang penting maknanya tetap sama inti maknanya. Kemudian contoh kalimat tanya WH question yang kedua ialah what book have you bought? Di sini kata tanyanya menggunakan what ya. Menggunakan what kata tanyanya. Kemudian di sini kan what biasanya diikuti oleh noun. Kita pakai nounnya book gitu ya. Kemudian setelah kata tanya dan noun itu diikuti oleh auxiliary. What book have ya, have you bought? Buku apa yang sudah kamu beli? Buku apa yang sudah kamu beli? Di sini bought ini bentuk verb ketiga dari buy. Jadi buy itu verb pertama, verb keduanya bought, verb ketiganya juga sama bought juga. Jadi buku apa yang sudah kamu beli atau kamu sudah beli buku apa, itu kalimat tanyanya what book have you bought. Kemudian contoh yang ketiga, what organization, ini konteksnya nominal ya. What organization have you been in? Have you been in? Jadi what organization kata tanya, kemudian noun di sini organization, lalu diikuti oleh have ya, auxiliary-nya menggunakan have. Kemudian subjeknya you, lalu diikuti oleh been, seperti pola auxiliary di sini, yang nominal. Nah, organisasi apa yang sudah pernah kamu ikuti bisa bermakna seperti itu, atau bisa bermakna organisasi apa yang kamu pernah berada di dalamnya, gitu. Bisa bermakna seperti itu kalau yang kita menggunakan bahasa yang baku. Jadi, organisasi apa yang pernah kamu berada di dalamnya. Bisa diartikan seperti itu. Tapi kita lebih sering menerjemahkan kamu udah pernah di organisasi apa aja, kan gitu. Nah, kemudian contoh yang keempat, who has taken my book? Kata tanya pakai who, karena kita menanyakan subjek ya. Kemudian auxiliary-nya has, taken my book. Sebab kan tidak jelas nih, kenapa pakai has, kenapa nggak pakai have. Sebab tidak jelas siapa pelakunya, kita hukumi pelakunya itu adalah orang ketiga tunggal. Orang atau subjek ketiga tunggal itu apa? Maksudnya subjek ketiga tunggal itu ya he, she, it. Nah, he, she, it itu kan pakai has, tidak pakai have. Jadi kita menggunakan who has taken my book? Siapa yang udah ngambil buku saya? Nah, begitu. Jadi kalau nggak jelas siapa pelakunya, kita hukumi pelakunya itu adalah antara he, she, dan it. Karenanya auxiliary-nya menggunakan has, bukanlah have. Begitu ya. Well, sekian materi kita kali ini tentang common yes or no question dan WH question yang part kedua. Di video selanjutnya kita akan bahas yang part ketiga,
Ya, yang part ketiga tentunya dengan konteks makna yang berbeda. Semoga yang kita belajar bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.